students, good morning. How are you today? I believe that you are fine. Ya, teacher yakin kamu semua baik-baik saja. Alright, my students. Today we will continue about our thematic lesson. Kita mau melanjutkan kembali pembelajaran tematik kita. Tetapi sebelum kita mulai, tentu seperti biasa ya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Hari ini doa kita akan dipimpin oleh teman kita. So let's fold your hands, close your eyes and bow your head. Let's pray. Jesus, thank you for basic. I want to study thematic. Bless us and get us. In name Jesus, we pray to Amen. Amen. Thank you. Alright, my students, are you ready? Yes, very good. Oke, anak-anak teacher, kita akan lanjut pembelajaran tematik kita. Hari ini kita akan belajar dari tematik 1E, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Hari ini adalah hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021. Nah, hari ini kita akan belajar apa ya? Ada nggak yang sudah tahu? Oke, belum ada ya? Oke, kalau belum, teacher akan kasih tahu. Hari ini kita akan belajar yang pertama tentang aturan-aturan ketika bermain di rumah, ya, bermain dengan teman, dengan adik, atau dengan siapa saja. Kemudian yang kedua, kita akan belajar cara mengucapkan permintaan maaf dengan santun, ya, dengan sopan. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, kita akan belajar bagaimana cara menolak ajakan teman dengan sopan. Now let's continue with the first topic. Kita lanjut dengan topik yang pertama, aturan-aturan ketika bermain di rumah. Let's open your thematic book page 28, ya, halaman 28. Pengalaman bersama teman. Listen to teacher, ya, dengarkan teacher aja, oke? Pengalaman bersama teman. Ayo bercerita. Nina mempunyai banyak teman. Mereka belajar dan bermain bersama. Setiap kegiatan menjadi pengalaman berkesan. Misalnya, kegiatan berkemah di belakang rumah. Apakah kamu mempunyai pengalaman yang berkesan dengan teman? Oke, teacher percaya dan teacher yakin setiap kita pasti mempunyai pengalaman yang berkesan dengan teman. Apakah pengalaman itu ketika di TK, apakah ketika di gereja, apakah ketika di rumah teman, apakah ketika di taman bermain, ya, dan masih banyak lagi. Setiap kita pasti punya pengalaman yang berbeda-beda dengan temannya, ya. Misalnya pengalaman si Anju pasti berbeda dengan pengalaman Berta, ya kan? Pengalaman Aleta pasti berbeda dengan pengalaman Shane, ya, dan lain sebagainya. Okay, now let's continue. Let's open your thematic book page 29, ya, halaman 29. Halaman 29, teman kita yang bernama Samuel akan membacakan untuk kita. Jadi kita cukup memperhatikan buku dan mendengarkan Samuel saja. Oke, Samuel, silakan baca, nak. Pelajaran 1. Nina, Lani, dan Deli berteman baik. Mereka senang bermain dan belajar bersama. Hari ini mereka bermain bersama di rumah Nina. Mereka bermain dengan gembira. Ada aturan yang harus dipatuhi ketika bermain bersama. Mainan digunakan bersama-sama. Mainan digunakan dengan hati-hati agar tidak cepat rusak. Oke, thank you Samuel. Nah, di sini adalah contoh-contoh ataupun hal-hal yang harus kita patuhi ketika kita bermain di rumah bersama teman, ya. Supaya apa? Supaya tercipta kedamaian, supaya tercipta kerukunan, supaya barang-barang yang kita gunakan tidak cepat rusak. Oke? Misalnya, peraturan yang harus kita lakukan atau peraturan yang harus kita patuhi ketika kita bermain dengan teman, dengan adik, dengan siapa saja di rumah. Yang pertama adalah tidak berebut mainan, ya. Kita tidak boleh berebut mainan dengan teman, dengan adik, atau dengan abang, dengan kakak, ya. Jadi kita harus bermain atau menggunakan mainan itu secara bergiliran. Kemudian yang kedua adalah
merapikan mainan setelah bermain, ya. Jadi, ketika kita sudah selesai bermain, kita harus merapikan mainan kita kembali, menyimpan ke tempatnya semula. Jangan dibiarkan atau jangan ditinggalkan begitu saja, ya, tidak boleh. Tapi harus dirapikan. Oke? Dan yang ketiga adalah bermain tidak lupa waktu. Maksudnya adalah tidak boleh bermain terlalu lama, ya. Jadi karena permainannya enak, asik seperti itu, jadi bermain dengan lama sekali sampai malam, ya, sampai orang tuanya mencari-cari seperti itu, tidak boleh. Tapi kita harus ingat waktu, kita harus bermain, tidak boleh lupa waktu, ya. Nah, nanti itu yang dimaksud dengan bermain tidak lupa waktu. Jadi inilah beberapa contoh aturan yang harus kita patuhi ketika bermain dengan teman di rumah, ya. Tapi bukan hanya ini saja, ada banyak lagi. Misalnya, tidak boleh membawa lumpur ke dalam rumah seperti itu. Tidak boleh melempar-lempar mainan di dalam rumah seperti itu, ya. Dan masih banyak lagi. Dan mungkin di setiap rumah kita pasti berbeda aturannya, ya kan? Apakah ada aturan bermain di rumahmu? Tentu ada, ya. Pasti ada. Ceritakan aturan bermain di rumahmu kepada temanmu. Lakukan secara bergantian. Apakah ada aturan yang sama? Oke, karena kita belajar di rumah, jadi kita tidak boleh menceritakan kepada teman. Yang pastinya, apakah ada aturan yang sama? Tentu ada, ya. Paham, ya? Oke, now let's we continue. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana cara meminta maaf dengan santun, ya. Supaya lebih jelas, let's open your thematic book page 31, halaman 31, ya. Halaman 31 akan dibacakan oleh Joshua. Untuk anak-anak teacher yang lain, perhatikan bukunya dan kita dengarkan Joshua membaca. Joshua, silakan. Ayo berbicara. Tony mempunyai banyak teman. Mereka senang bermain bola bersama. Mereka bermain bola sepulang sekolah. Tony begitu asik bermain bola. Tony pun terlambat pulang ke rumah. Bacalah percakapan berikut. Thank you, Joshua. Jadi si Tony dia mempunyai banyak temannya, dia asik bermain bola. Teacher akan bacakan percakapannya. Dengarkan, ya, anak teacher. Ibu, mengapa kamu pulang terlambat, nak? Tony minta maaf, Bu. Tony bermain bola hingga lupa waktu. Baiklah, nak. Lain kali jangan diulangi lagi, ya. Iya, Bu. Tony janji. Sekarang pergilah mandi, kemudian makan. Baik, Bu. Di sini Tony pulang dengan terlambat, ya. Dia bermain sampai lupa waktu. Dia bermain bola dengan teman-temannya. Maka sesampainya di rumah, ibu bertanya kepada Tony, "Tony, kenapa kamu pulang terlambat?" kata ibu. Lalu Tony menjawab, "Tony minta maaf, Bu. Tony bermain hingga lupa waktu." Ketika kita melakukan kesalahan, kita harus meminta maaf dengan tulus, ya. Dengan tulus dan ikhlas. Itu harus, ya. Nah, nanti ketika kamu misalnya melakukan kesalahan kepada ibu, kepada bapak, kepada kakak, kepada adik sekalipun, kita harus meminta maaf. Meminta maaf dengan tulus dan ikhlas. Meminta maaf tidak boleh dengan wajah yang cemberut, ya. Tidak boleh dengan misalnya dengan wajah yang cuek, dengan wajah yang marah seperti itu, ya. Tidak boleh. Tetapi ketika meminta maaf, kita harus mengucapkan dengan tulus dan ikhlas. Oke, paham anak-anak teacher? Jadi teacher harap melalui pembelajaran kita ini, kamu mampu mengucapkan permintaan maaf ketika kamu melakukan suatu kesalahan, ya. Bisa anak-anak teacher? Bisa dilakukan? Okay,
Thank you. Okay, now let's continue. Let's open your thematic book page 32 ya, halaman 32. Di sini ada ayo berlatih number 1, number 2, and number 3. Kamu boleh kerjakan ini nanti ya, anak teacher. Kita lanjutkan dulu pelajarannya ya. Oke. Ya, yang terakhir adalah kita akan belajar bagaimana cara menolak ajakan dengan sopan. Misalnya ketika teman kamu ingin mengajak kamu bermain tetapi kamu tidak punya waktu, maka kamu harus menolak ajakan temanmu dengan sopan ya, dengan santun. Oke. Let's open your thematic book page 34, halaman 34. Oke. Kita akan baca sama-sama ya anak-anak teacher. Ikuti teacher ya. Ayo berbicara. Selesai bermain di taman, Lani mengajak Nina bermain ke rumahnya. Peragakan percakapan berikut di depan kelas. Bermainlah peran dengan teman sebelahmu. Ya, di sini harusnya bermain peran, tetapi karena kita tidak punya teman, karena kita belajar di rumah, kita baca saja ya, Nana teacher. Oke, dengarkan teacher ya. Nina, aku mempunyai mainan baru. Ayo bermain bersama di rumahku. Maaf Lani, hari sudah sore. Aku harus pulang sekarang. Tidak apa-apa Nin, lain kali saja main ke rumahku ya. Baiklah, sampai bertemu lagi Lani. Ya. Pada percakapan di atas, Nina menolak ajakan Lani. Nina meminta maaf kepada Lani. Nina menolak dengan sopan. Pernahkah kamu menolak ajakan temanmu? Apakah kamu meminta maaf ketika menolak? Bagaimana cara kamu meminta maaf? Lengkapilah percakapan berikut. Oke, pada teks ini Nina mengajak Lani untuk bermain bersama ke rumahnya. Tetapi karena hari sudah sore dan Lani tidak bisa, maka dia menolak. Nah, ketika kita menolak ajakan teman, kita tidak boleh menolak dengan kasar ya. Kita harus menolaknya dengan sopan dan santun. Nah, bagaimana cara menolak ajakan teman dengan sopan? Untuk caranya adalah kita harus mengucapkan kata maaf terlebih dahulu. Misalnya seperti ini. Maaf Lani, ya kan? Dia mengucapkan kata maaf terlebih dahulu. Maaf Lani, hari sudah sore. Aku harus pulang sekarang. Seperti itu ya. Jadi kita tidak boleh menolak ajakan teman dengan kasar. Misalnya, aku nggak mau. Kenapa rupanya? Seperti itu ya. Tidak boleh ya, anak teacher. Lalu di sini ada teks ya. Teksnya masih ada yang kosong. Kita diajak untuk mengisi ataupun melengkapi percakapan ini dengan ajakan yang santun. Oke? Ajakannya adalah, ayo kita main bola Bayu. Teman-teman yang lain sudah menunggu di lapangan. Nah, ternyata si Bayu ini dia nggak bisa karena dia harus belajar untuk ulangan besok. Bagaimana kira-kira cara Bayu ini menolak ajakan temannya ini dengan sopan? Di sini titik-titik, aku harus belajar untuk ulangan besok. Ayo anak teacher, siapa yang bisa menjawab? Ayo, bagaimana cara Bayu untuk menolak ajakan temannya ini dengan sopan? Ayo, siapa yang bisa? Iya, bagus. Maaf ya teman, atau kita misalkan nama temannya adalah Andi ya. Maaf ya Andi, aku tidak bisa. Aku harus belajar untuk ulangan besok.
seperti itu ya. Jadi dia harus mengucapkan kata maaf terlebih dahulu. Maaf ya Andi, aku tidak bisa. Aku harus belajar untuk ulangan besok. Jadi seperti itulah cara menolak ajakan teman dengan sopan dan santun. Ketika kita menolak ajakan teman, maka kita harus mengucapkan kata maaf terlebih dahulu. Maaf ya teman, aku tidak bisa. Lalu kita sampaikan alasannya, kenapa kita tidak bisa. Apakah karena membantu ibu, menjaga adik, apakah menyuci piring, dan lain sebagainya. Ya, paham ya anak-anak teacher? Bisa dilakukan ya? Oke, very good. And the last, let's open our thematic book page 39, halaman 35. Ada ayo berlatih lagi. Nomor 1 dan nomor 2 saja. Nomor 1 hanya membuat tanda centang. Apakah ini berarti keseimbangan tubuh, tanda centang. Kemudian untuk nomor 2, pilih saja di sini kata-katanya, kemudian tempatkan di tempat yang sesuai di sini ya anak teacher. Oke. Jadi hari ini kita mempunyai 2 tugas ya anak teacher. We have 2 homeworks ya. Kita mempunyai 2 tugas. Yang pertama adalah ayo berlatih halaman 32. Dan yang kedua adalah ayo berlatih halaman 35. Nah sekarang kamu boleh kerjakan. Kemudian kalau sudah selesai langsung kirimkan ke teachernya masing-masing. Oke, paham ya anak teacher? Bisa dikerjakan? Oke. Kalau kamu mengalami kesulitan, kamu boleh menanyakan ataupun menelepon teacher kamu masing-masing. Okay, alright my students, I think that's all about our lesson today ya. Sampai di sini pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan kamu paham, kamu bisa mengerti apa yang sudah kita pelajari hari ini. Okay, before we close our lesson today, sebelum kita akhiri pembelajaran tematik ini, teacher akan mengundang kamu kembali. Teacher want to invite you to pray with teacher first ya. Berdoa kembali untuk mengakhiri pembelajaran ini. Doa kita akan dipimpin oleh teman kita. So let's fold your hands, close your eyes and bow your head. Let's pray. Thank you, God, for your blessing. Now we finish our thematic lesson. Thank you, God, for your blessing and always guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Amen. Thank you. Alright, my students. See you next time and God bless you. Bye bye.